Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ragil Anindya Sudarsono dengan NPM 233111010PM. Di sini saya akan menjelaskan tentang metadata pada data warehouse. Oke, langsung saja videonya. Nah, itu kan kita bingung nih metadata apa sih? Metadata dalam data warehouse digunakan untuk menyimpan catatan mengenai data warehouse itu sendiri, menyediakan informasi tentang struktur data, dan hubungan antara struktur data di dalam atau antara storage, tempat penyimpanan data. Metadata juga diartikan sebagai data yang mendeskripsikan data. Pada data warehouse, metadata terdiri atas definisi data, yang berarti arti dan sumber dari tiap kolom. Yang kedua, data warehouse itu sendiri. Dengan kata lain, ada struktur data store, proses ETL, dan kualitas data. Yang ketiga, ada sistem yang berelasi, contohnya sort system. Yang terakhir, yang keempat, itu ada informasi audit. Itu berguna sebagai proses apa yang berjalan dan kapan ia akan berjalan. Dan ada usage, itu berisikan report dan tips mana yang digunakan oleh siapa dan kapan. Terdapat 7 jenis metadata. Yang pertama, ada data definition dan mapping metadata yang berisikan maksud dari tiap kolom, kata, dan dimension, dan dari mana data tersebut diambil gitu. Terus yang kedua, ada data structure metadata yang mendeskripsikan struktur table dalam setiap data source. Yang ketiga, ada source system metadata yang mendeskripsikan struktur table dalam setiap data store. Yang keempat, ada ETL proses metadata yang mendeskripsikan tiap-tiap data flow di proses ETL. Yang kelima, ada data quality metadata yang mendeskripsikan aturan data quality, tingkat risikonya, dan aksinya. Yang keenam, ada audit metadata berisi rekaman proses dan aktivitas di data. Yang ketujuh, ada usage metadata yang berisikan event log dari kegunaan aplikasi. Nah, sekarang itu ada namanya maintaining metadata. Data definition dan mapping metadata biasanya didefinisi dan dibuat pada fase awal dari project data warehousing. Saat dibuat, mereka dipelihara melalui prosedur permintaan perubahan. Dibandingkan mengubahnya secara langsung pada table-table metadata, perubahan tersebut harus diimplementasikan menggunakan script pengubahan data. Administrator data warehouse harus mempersiapkan script untuk mengubah metadata, kemudian menyerahkannya ke script tersebut untuk dieksekusi saat proses permintaan perubahan dilakukan. Script ini berisikan 3 bagian. Yang pertama, ada log section, merupakan rekaman detail permintaan perubahan ke dalam table event log. Yang kedua, ada rollback section yang mencoba untuk membatalkan perubahan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada implementation section yang menerapkan perubahan ke database metadata. Nah, tetapi hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah menjaga agar metadata tetap up to date. Mau tahu nggak alasan metadata dibutuhin? Ada 3 alasan utama kenapa metadata dibutuhin. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data dan data warehouse. Jadi kayak ada struktur dan prosesnya gitu ke user. Penjelasan ini memungkinkan user untuk menggunakan data warehouse dengan lebih baik, juga mempermudah dalam meningkatkan dan memelihara data warehouse. Yang kedua, digunakan untuk tujuan audit guna memahami apa yang terjadi, di mana terjadinya, dan kapan audit tersebut terjadi. Alasan yang terakhir, ini digunakan oleh sistem untuk menjalankan tugas operasional seperti menentukan aksi yang dibutuhkan ketika bad data dideteksi oleh aturan data quality dan perintah tugas ETL butuh dieksekusi. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai metadata pada data warehouse. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.